Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman semua, sahabat 44 dimanapun berada, semoga semuanya selalu sehat dan hidup berkah. Amin. Ini adalah lanjutan perjalanan kami menuju kedalaman Sancang. Ada apa saja di sana? Ikuti terus perjalanan kami, oke? Skuima. Semakin ke dalam, hutannya semakin lebat, pohon-pohonnya semakin besar. Lihat ini pohonnya, akarnya dan itu kedalaman hutan Sancang. Sangat rimbun dan dalam banget, tidak terlihat sedikit pun bayangan. Maksudnya saking pekatnya pohon-pohon di Sancang, rapat sekali. Mungkin kalau ada orang yang mau masuk ke hutan Sancang lewat sini kayaknya nggak bisa. Dia mesti buka jalur sendiri dan itu akan memakan waktu yang sangat lama karena tidak ada akses sedikit pun untuk manusia lewat. Ini penampakan lainnya, view-nya dari Ciporeang. Ada Karanggajah di sana. Jadi pantai Karanggajah itu bisa lewat tadi yang ke sebelah kiri dan bisa juga lewat Ciporeang dengan jalan kaki sekitar 1 kiloan. Tampak gagah sekali Karanggajah, makanya disebut Karanggajah karena begitu besarnya dan ada belalainya, seperti ada belalai di depannya tuh. Ombaknya guys. Yap. Jadi teman-teman, saya akan ngikutin si AA. Kenapa saya begitu percaya diri? Karena beliau penghuni sini, orang lokal. Nah, saya akan ikuti beliau meskipun harus basah-basahan. Saya akan buktikan bahwa itu adalah tebing karang. Ini tebing karang loh yang memisahkan lautan lepas dengan bibir pantai. Ah, ini masuknya Ciporeang atau udah pantai Karanggajah? Pantai Karanggajah ya? Bukan? Palawak. Oh, Palawak kalau itu Karanggajah. Palawak itu sekali. Kalau ini tuh kan Muara Pangisikan. Ya. Itu pantai Karanggajahnya. Oke. Dari dibatasi dari Muara itu Pangisikan. Oh, itu batasnya. Atasnya itu ada muaranya ke atas ke sana. Jadi ini ya, apa namanya tadi? Ini termasuk dari Ciporeang, jadi ke Pulau Buntu, masuk ke Pulau Buntu masih paparan masih paparan pantai Ciporeang juga sama Karanggajah. Oke. Iya. Aman nggak Kang kalau ke sana? Itu aman kalau misalkan airnya. Ini kan tempat ciri yang pakai bendera merah itu adalah ciri titik teraman. Titik teraman untuk para nelayan mencari ikan. Oke. Bukan teraman untuk kita ya. Bukan teraman untuk Teraman kita, untuk tapi nelayan. untuk teraman untuk nelayan, orang-orang ahli yang bisa. Bisa Cuma agak dekat tidak- ngelihat benderanya? Iya. Bisa nggak? Takutnya nggak terambil. Dan lumayan, ya udah pakai sendal, saya nggak pakai sendal sakit. Aduh, ini karang semua cuy. Aduh. Jadi saya harus hati-hati karena ini karang semua. Oh. Nah, benderanya kelihatan dari sini. Itu adalah titik teraman untuk para nelayan untuk mengambil ikan. Karena suatu waktu air bisa menghantam karang ini lebih besar lagi, bisa nyampe ke garis pantai. Karena tidak aman untuk para nelayan atau untuk kita wisatawan lokal untuk berada di daerah ini lebih lama. Makanya ada bendera putih, bendera merah tuh kelewatin sama ombak. Nah, itu setelah itu adalah lautan lepas ya. Ya, lautan lepas itu Lebih dalam. ya, bendera merah itu adalah biasanya ciri untuk keluar atau masuknya adalah nelayan. Nelayan. Dan anehnya lagi di sini
nelayan itu tidak pakai perahu tapi pakai ban. Pakai ban. Pakai ban, pakai alat bantunya semacam wadah nasi, pakai piring, pakai posehan piring. Unik ya. Iya. Biar apa? Biar murah mungkin posnya ya. Yang- Tapi aman. Aman, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang keduanya itu kehambatannya kalau misalkan pakai kapal ini kan di sini tidak ada untuk sandaran buat kapal ke Nah, ya. Jadi ya kalau misalkan nanti lakukannya, jadi nelayan di sini adalah kreatifnya pakai ban, yang pakai ukuran bannya ban besar, Oke. busuk. Jadi masuk ke sini biasa cari ikan. Cuman di sini biasanya cari ikannya itu adalah ikan lobster sama ikan yang kecil-kecil kayak layu, kue. Oh, di daerah sini ya. Iya, di sebelah sini. Mantap pakai ban. Kayak renang nelayan. Ya. Perahu apa bisa mencari ikan di sini yang pakai ban itu bisa sampai gabung sama nelayan-nelayan yang pakai kapal biasanya. Oh, bisa jauh ya? Bisa jauh. Bahkan kalau misalkan keluar pakai ban dari sini itu sampai ke yang tadi. Wow. Itu butuh keahlian khusus nggak, Kang? Apa? Butuh keahlian khusus nggak pakai ban Iya, itu? Iya, kalau misalkan ya orang baru bisa pakai ban itu nggak bakalan bisa seperti kayak orang lain yang biasa. Kehajar ombak yang begitu besar di sini ya. Nggak bakalan. Ada yang berani. Coba-coba aja nggak bakalan. Oke, itu dia penjelasan dari si AA. Makasih loh. Nanti kita bakalan bikin wawancara yang lebih mendalam. Yes, akhirnya saya diajak oleh beliau untuk melihat peralatan apa aja yang beliau bicarain tadi di pinggir pantai. Nah, ini dia penampakan ban-bannya. Salah satunya alat yang suka dipakai para nelayan ban. Para nelayan ban ini adalah para nelayan yang nelayan darat kalau misalkan katakan dengan orang sini. Jadi menggunakannya masih dengan menggunakan alat bantu tradisional pakai ban. Di antaranya adalah ban mobil-mobil yang besar gitu. Ukurannya juga cukup besar. Ini sebagai alat kayunya ya. Sebagai ini penyangga. Oh, penyangga apa? Supaya ban ini supaya tidak Terbalik. melipat ketika ada ombak yang menerjang. Ini alat-alatnya dan bantu bosnya. Beneran bro, ini ban. Tapi mirip kayak Iya. kayak yang digunain buat rafting ya. Dirajut sama pakai tambal. Beneran. Nah ini adalah salah satunya alat pembantunya biasa dipakai memakai gayung. Gayung ini biasanya tidak asing lagi karena ini kayunya suka dipakai makan ya. Piring. Alat makan ini ya. Piring Ini adalah plastik. sebagai alat menggayung gitu ya. Konvensional Jika- sekali ya. Jika misalkan mau masuk atau mau pulang dari Ah, emang sengaja pakai peralatan yang begitu? Maksudnya atau memang gimana sih? ini hanya sebagai alat pembantu, jadi supaya semakin banyak kayuannya itu adalah air yang dikena. Jadi Oh, kalau pakai dayung nggak akan mungkin bisa lebih cepat. gitu. Soalnya kan pakai ininya sangat terbatasnya kan bisa dipakai dengan satu orang. Jadi kalau misalkan pakai gayung kan bawahnya sempit lah, lahannya sempit. Hanya sempit kalau misalkan pakai gayung. Soalnya kalau pakai gayung halus kan dua, dari sana dua, dari sini satu dua, kiri kanan satu dua. Ini peralatan untuk mencari ikan semua. Mencari ikan, biasanya mencari ikan di sini adalah ikan-ikan yang ya lumayan dari mulai 10 kilo sampai 1 kilo, dari sampai 10 kilo, bahkan suka yang makanan juga yang paling Nggak juga sengaja suka ada, ya, nggak sengaja. nangkap ikan yang lebih besar. Iya, Nah, alat-alatnya sangat- kayak begini tuh ini bikin sendiri atau beli? bikin sendiri, cuman bannya beli dari kota. Oh, butuh berapa ban nih? Bisa jadi segede gini. Satu Satu ban. Satu ban. Ban apa nih? ban, mungkin ban ini Ban mobil ban atau? mobil ya, Ban dalam besar. mobil? Ban dalam mobil, ban dalam mobil, tapi mobilnya mobil besar. Kok bisa panjang begini sih, Kang? Ya biasa dipompa gitu, soalnya kan ban seperti kayak ban tronton, Ah. mobil-mobil gandengan gitu. Yang Oh, besar. jadi bukan ban mobil-mobil yang Ya, kecil. bukan mobil biasa. Minimal ban bis, ban Kontainer. truk, kontainer ya. Sehingga panjangnya bisa seperti ini. Karena memang Sampai 2 diameter meter. diameter bannya juga memang besar. Wow, keren. Baru tahu nih. Ini moga-moga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nonton 4x4. Masih dengan 4x4 nanti kita menuju ke
destinasi yang lain masih di area Belantara Sancang dan sekitarnya. Kita akan mendekat ke tebing tadi, tebing karang. Saya anggap tebing karena biasanya ini langsung menjulang ke bawah dan cukup dalam, yang memisahkan garis pantai dengan laut lepas. Tuh, dia juga fotografer. Memang kami janjian di Bandung untuk ketemu di Sancang. Kebetulan si Rizky ini banyak tahu tentang Sancang karena emang dia gede di Garut Selatan. Thank you Rizky. Siap. Pokoknya 4x4 bakalan sering sama Rizky. Kebetulan dia juga suka berpetualang, khususnya seperti ke alam-alam yang belum terjamah atau jarang orang datang menuju tempat tersebut. Ada mata air. Ini ada mata air. Ini lumut. Di atas adalah hutan Sancang. Nah, itu dinding karang. Air menuju ke sini, teman-teman. Itu dinding karang terluar. Tuh. Ini konturnya ini berbeda sekali dengan yang tadi. Ombaknya ganas sekali nyampe ke sini dan berkumpul semuanya di sini ombak. Sangat besar, masif. Oh. Ini batuan karang. Air menuju ke sini, teman-teman. Dengan sekejap pantai tertutup langsung. Pantai yang saya pijak tadi udah nggak ada. Assalamualaikum Pak. Dia tadi dia paketnya pakai menuju ke dia. Ini Bapak beliau penduduk lokal Sancang, kebetulan lagi mengontrol, memonitor semua yang datang di area. Cipengisikan, Garut Selatan, di belantara Sancang yang lebat ini, teman-teman. Ini kemungkinan airnya sedang surut, debit airnya tidak terlalu besar, mungkin karena kemarau. Kalau sedang debit airnya besar dan musim penghujan, mungkin air ini akan menjadi muara yang bertemu dengan air laut. Karena yang saya pijak ini basah, seperti ada kandungan airnya. Berarti Cipengisikan sampai ke sini airnya. Jadi normalnya ke sana memang bertemu akhirnya dengan laut lepas Samudra Hindia. Saya persembahkan Cipengisikan buat Anda. Jernih sekali, jernih banget.
Ini ada garis. Ini garis benang ini adalah batas aman untuk kita berjalan. Beda kedalaman. Mungkin. Dan itu hutan sancang yang begitu megah. Saya melihat ada lutung. Cuy, ada lutung cuy. Kita harus mendekat. Tuh, tuh. Lutung teman-teman. Tuh, banyak bergelantungan teman-teman tuh. Bisa terlihat. Saya coba. Banyaknya. Dia pergi ke sana teman-teman tuh. Bergelantungan. Wah, banyak banget. Monyet. Terus mungkin spesiesnya beda-beda, tapi yang jelas itu monyet. Lutung. Lutung kalau orang Sunda bilang. Ciri-cirinya ekornya panjang. Dan mereka sangat lincah sekali. Barusan saya kejar tapi mereka bergerak dengan cepat sekali menuju ke kedalaman hutan. Pantesan saya melihat ada pergerakan juga di situ. Seperti kayak binatang liar. Saya nggak mau dekat. Takutnya itu adalah raja hutan atau sebagainya. Saya menjauh. Dan ini masih di Sancang Belantara. Wow. Tuh. Kita mundur karena mereka udah merasa terganggu dan kehadiran kami di sini. Selamat sore Sancang. Terima kasih. Bye. Akhirnya perjalanan kami harus berakhir untuk kali ini karena waktu sudah menunjukkan jam 18 waktu Indonesia Barat. Itu tanda kami harus kembali lagi ke daratan. Maksudnya daratan di sini adalah tempat kami tadi berangkat. Air sudah ke atas. Tadi ini tempat kami berjalan di garis pantai ini. Dan sekarang air sudah sampai ketinggian segini. Tuh. Air sudah sampai sini teman-teman. Jadi perlu diketahui pantai kawasan Sancang sangat bersahabat untuk wisata keluarga, wisata traveling, hiking, bahkan backpacking ataupun mau camping di sini boleh. Asal kalian harus menuruti peraturan setempat atau adat setempat. Yang jelas menurut pengalaman dan penilaian kami selama perjalanan menuju Sancang adalah satu, hutannya sangat bersahabat karena binatang-binatang liar kebetulan menurut si Kang Cecep sudah menjauhi area jalan yang jalan hutan. Jadi dulu sempat beberapa hewan liar sempat menunjukkan di jalan masuk menuju hutan Sancang karena mungkin mereka akhirnya sering bertemu dengan manusia, akhirnya mereka yang mengalah untuk menjauh dari area jalan menuju ke pantai ini. Dan yang kedua, perjalanan Sancang tidak dianjurkan untuk malam hari dikarenakan penerangan tidak ada sama sekali, gelap gulita di sini. Dan untuk keamanan wisatawan itu sendiri karena takutnya ada binatang liar yang kalau malam hari mereka keluar semuanya. Tapi sampai sekarang sih belum ada hewan liar menyerang manusia di daerah Sancang. Tapi kalau waspada kan boleh. Jadi itu aja yang bisa kami share di konten kali ini. Bisa dilihat tadi pohon yang menjulur ke pantai di pasir
sekarang sudah tergenang oleh air laut. Jadi air lautnya sudah pasang, sudah menggenangi pohon-pohon yang tumbang di pantai tadi. Saat ini jam menunjukkan 17:48 menuju jam 6 sore alias maghrib. Dan sayang sekali, tadinya kami ingin berlama-lama berada di daerah ini, tapi kami tidak membawa perlengkapan untuk menginap, tidak membawa tenda, tidak membawa perlengkapan lainnya. Mungkin lain kali kami akan meliput Sancang lagi lebih dalam, karena untuk meliput lebih detail membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Insya Allah kami akan kembali ke sini dengan persiapan yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman. Bye. Kusno dan Aji beserta Hendra melaporkan dari kedalaman hutan Sancang di Pantai Ciporea. Selamat sore. Perjalanan ini begitu berkesan dan mendalam di benak kami. Ingin sih kami berlama-lama di Sancang, tapi persiapan logistik kami tidak siap untuk menginap di Sancang. Kami pun memutuskan pulang menuju Bandung dengan berat hati, dan kami memutuskan untuk datang lagi ke Sancang secepatnya agar bisa mengambil informasi yang lebih detail dan mendalam. Sampai bertemu lagi di perjalanan Sancang berikutnya. Jangan lupa berdoa, bersyukur, dan bahagia. Skui bro!